Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan saya, Teknik Informatika. Saya Amar dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem backend yang benar sederhana dalam ekosistem e-commerce, yaitu Smart Flash Sale Engine. Nah, di video ini saya akan mengimplementasikan metode fungsional programming seperti filter dan juga MAP. Untuk mengelola data produk menjadi data siap tampil. Dan di sini saya juga menambahkan perhitungan pajak dan diskon otomatis yang terintegrasi langsung dengan digit NIM saya pribadi. Nah, fokus saya di sini bukan hanya sekedar menampilkan data juga, tapi di sini saya akan kita akan melakukan data transformation secara aman dan dinamis menggunakan tipe script. Nah, sistem ini akan menyaring produk secara otomatis dan menghitung penyesuaian harga promo berdasarkan variabel NIM saya pribadi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tiap baris fungsinya, bisa dilihat struktur kodenya nanti. Nanti saya akan buat kodenya menjadi beberapa blok utama. Yang pertama itu mulai dari kontrak data melalui interface hingga logika perhitungan yang adaptif. Nah, juga karena kenapa saya mengerjakan tugas ini, maksudnya saya mengerjakan program ini tugas dari Bapak Ibu dosen, karena bagi saya di era sekarang sistem belanja online harus bisa memproses ribuan data secara cepat dan akurat, dan langsung aja kita membuat kode-kodenya. Oke, di sini kodenya sudah saya buat dan hasilnya juga sudah terlihat di terminal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit program saya, dan saya menjelaskan dengan saya yang tahu saja, maksudnya dengan ilmu yang saya punya saja. Oke, langsung aja kita mulai dari baris kedua sampai ketujuh.
Di sini data yang fungsi interface produk, di sini analoginya sederhana. Interface ini adalah sertifikat kontrak. Nah, saya menetapkan bahwa setiap barang yang masuk ke sistem flash sale ini wajib memiliki ID, nama. Nah, nama di situ string dan harga awal. Jadi harga awal itu adalah numbernya. Nah, dan juga ada kategori juga. Jika data yang datang tanpa ID atau salah tipe data, type script, di sini kode yang saya buat akan langsung memberikan peringatan error atau sintaknya jadi error atau outputnya jadi error. Nah, itu misalnya sebelum programnya dijalankan jadi error. Nah, ini adalah cara paling modern untuk menjaga keamanan data agar aplikasi tidak tiba-tiba crash saat digunakan pengguna nanti. Nah, sini kita masuk ke pada bagian inian inisialisasi make data. Nah, pada baris ke-9 hingga 15 di situ saya membuat sekumpulan data contoh atau mock data di industri asli. Misalnya data ini biasanya ditarik dari database yang ada di industrinya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada barang yang harganya mahal seperti MacBook dan ada yang harganya murah seperti kabel data. Di situ juga saya sengaja membuat bervariasi data-datanya untuk menguji apakah sistem filter saya bisa atau enggak. Di tahapan engine logika yang berbasis NIM, nah di sini bagian paling personal di mana kode ini yaitu pada baris 18 sampai 20 saya menggunakan teknik data extraction dari identitas saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Pamulang. Nah, di situ bisa dilihat kode yang bernama nim.slice -1. Nah, saya di situ mengambil digit terakhir NIM saya yaitu 2, lalu dikalikan 10 untuk menentukan persentase diskon sebesar 20%. Nah, di situ bisa dilihat juga pada kode yang bernama nim.slice. Nah, di situ ada -3 dan -2. Saya mengambil digit juga dari situ, tapi saya mengambil digit ketiga dari belakang untuk menentukan besaran pajak. Nah, mengapa saya pakai cara ini? Karena bagi saya ini nggak kaku, maksudnya nggak hardcore. Nah, jika NIM-nya berubah, maka seluruh harga diskon di sistem e-commerce ini akan ikut berubah. Nah, itu juga secara otomatis tanpa kita perlu menyentuh logika hitungannya lagi. Jadi di situ udah jelas saya menggunakan contohnya menggunakan NIM saya pribadi. Kita bisa lihat juga proses filteringnya atau dan juga mapping. Nah, di sini the smart engine. Nah, bagian otaknya itu pemrosesan data ada di baris ke-21 sampai ke atas sampai selesai. Nah, di situ saya menerapkan dua metode fungsional programming yang emang mungkin kepake juga di contoh programan saya pribadi. Nah, bisa dilihat di situ ada metode filter. Nah, itu sistem jadi melakukan screening ketat. Nah, hanya produk dengan harga di atas 1 juta rupiah yang berhak masuk ke promo. Maksudnya kayak dia dapat flash sale gitu. Nah, terus juga yang barang murah tuh kayak kabel data itu otomatis dibuang oleh sistem agar server lebih ringan. Dan ada juga metode .map-nya. Nah, di situ adalah proses transformasi. Nah, jadi saya menghitung selisih harga awal dikurangi diskon lalu ditambah pajak juga. Nah, semua proses ini juga saya lakukan secara immutable juga. Jadi artinya kita tidak merubah data asli, tapi membuat data baru yang sudah siap saji untuk tampilan pengguna.
sekarang kita masuk ke the final result. Nah, bisa dilihat di situ saya menggunakan fitur INTL number format. Nah, ini juga sangat penting agar aplikasinya tuh terlihat profesional di mata orang, kayak di mata orang-orang. Nah, hasil angka mentah tadi itu secara otomatis tuh dirubah menjadi format mata uang rupiah. Nah, di situ juga udah kelihatan lengkap dengan titik ribuan dan simbol Rp-nya atau rupiah, ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat juga tuh pada hasil di terminal juga yang ada di paling bawah yang berwarna-warna tuh. Nah, outputnya tuh juga bukan sekedar teks juga. Jadi di situ ada tabel transaksi yang emang jelas juga. Eh, jadi juga di situ juga ada kelihatan juga setiap produknya udah memiliki harga finalnya. Nah, di bagian itu juga terlihat akurat yang dimana itu juga udah sesuai diskon dan pajak dari NIM saya pribadi. Di sini saya juga ingin berbagi sedikit alasan mengapa saya memilih untuk mengerjakan simulasi smart e-commerce flash sale engine ini. Nah, alasan saya karena di tahun sekarang dan era sekarang, kita melihat industri digital bergerak sangat cepat dan kita hanya bisa mengikuti perkembangan zaman saja, dan juga tidak akan bisa kalau kita melawan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Jadi di sini saya ingin membuktikan bahwa logika pemrograman itu bisa membuat apapun dan siapapun bisa membuatnya, asalkan ia bisa dan mau belajar dengan giat. Pasti akan memiliki kemampuan untuk bisa serta melakukan korelasi langsung. Nah, dengan solusi masalah di dunia industri. Jadi contohnya seperti pengelolaan efisien server dan otomatisasi harga promo. Tugas saya ini adalah representasi dari perkembangan teknologi dan zaman, dan juga hasil ini menunjukkan kalau logika matematika itu sudah selaras dengan program yang saya tulis tadi. Jadi di situ ngebuktiin stabilitasnya yang emang saya terapkan. Dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen atas tugas ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Maaf jika masih ada kekurangan karena saya masih manusia yang sedang di tahap belajar. Saya Amar, mohon pamit, tetap semangat buat kita yang sedang lagi berjuang di semester tua ini, dan selamat siang dan juga sampai jumpa di tugas selanjutnya.